Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena kita diberi kekuatan dan kesempatan untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan melalui KPA hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Saat ini kami akan menikmati firman-Mu melalui KPA online. Mari Tuhan tolong pimpin kami dan urapi kami semua. Biarlah setiap firman yang Engkau sampaikan menjadikan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku, hari ini kita akan belajar dari kegagalan iman, sebuah cerita tentang Petrus. Kita akan baca dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudaraku, hari ini saya berikan tema tentang sebuah kegagalan iman. Petrus jatuh dalam dosa karena telah menyangkal Yesus. Dia gagal mempertahankan imannya. Mungkin kita memaklumi kenapa Petrus mengalami kegagalan iman. Karena kalau kita mengetahui situasi saat itu adalah situasi yang sangat mencekam. Yesus yang adalah sosok yang sangat terkenal saat itu, yang telah banyak membuat mukjizat, berada dalam cengkraman para tentara Romawi. Dia disiksa dan dianiaya. Petrus menyangkal Yesus karena merasakan ketakutan yang sangat. Kalau dia mengaku bahwa dia adalah pengikut Yesus, ada kemungkinan bisa jadi Petrus juga akan ditangkap dan disiksa. Petrus dikenal sebagai sosok yang kuat dan pemberani. Di cerita sebelumnya, dia sempat sesumbar bahwa yang lain boleh gugur imannya, tetapi dia sekali-kali tidak. Petrus berani berkata demikian karena saat itu situasinya sedang dalam keadaan aman-aman saja. Tetapi ketika dalam keadaan yang mencekam, dalam situasi yang bisa menjadikan Petrus dalam masalah yang besar, dia tidak bisa mempertahankan imannya. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita pernah mengalami, atau saat ini mungkin kita sedang mengalami seperti yang dialami oleh Petrus. Kita bisa mengucap syukur dengan sukacita, kita bisa rajin beribadah dan melayani Tuhan. Bahkan mungkin kita bisa memotivasi orang lain untuk setia. Kita bisa lakukan dengan sukacita karena kita sedang dalam keadaan atau kondisi yang baik, kondisi yang aman. Bagaimana jika sedang dalam kondisi yang mencekam, sedang dalam permasalahan yang besar? Masihkah kita tetap bisa mengucap syukur? Masihkah kita tetap setia ibadah dan melayani Tuhan? Mungkin kita sama dengan Petrus. Karena situasi dan kondisi yang tidak baik, akhirnya iman kita gugur. Kita tidak lagi setia ibadah. Kita bekerja atau menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri, tidak menyertakan Tuhan lagi. Sehingga akibatnya adalah iman kita semakin terpuruk.
Petrus mengalami kegagalan iman. Dia telah menyangkal Yesus. Tapi saudaraku, ada satu yang sangat baik yang dilakukan oleh Petrus setelah mengalami kegagalan dalam mempertahankan iman itu, yaitu sadar dan bertobat. Meski saat itu situasinya belum pulih, Petrus segera bertobat, menyadari kesalahannya, dan kembali beriman kepada Yesus. Dan akhirnya, Petrus menjadi salah satu rasul yang diurapi Tuhan secara luar biasa. Demikian juga kita, saudaraku. Mungkin kita mengalami kegagalan iman di hari-hari ini. Kita sedang goyah, sedang malas beribadah, malas bersekutu dengan Tuhan. Mari segera kembali kepada Tuhan, kembali setia beribadah, kembali setia bersekutu dengan Tuhan, kembali mengandalkan kekuatan Tuhan dalam menghadapi berbagai masalah. Dan percayalah bahwa Tuhan mau menerima keberadaan kita. Dia sanggup menolong dan memulihkan iman kita. Jangan sampai kita memilih jalan Yudas. Dia sadar telah berbuat dosa. Dia menyesal telah berbuat dosa, tetapi dia tidak bertobat kembali kepada Yesus. Justru dia malah bunuh diri. Itulah Yudas. Mari kita ikuti Petrus, kembali kepada jalan Yesus. Karena hanya jalan Yesuslah yang memberikan damai dan sukacita. Di dalam Yesuslah ada pertolongan dan perlindungan dalam kehidupan kita. Karena Yesus sungguh sangat mengasihi kita semua. Haleluya, amin. Inilah saudaraku, berkat firman Tuhan yang bisa saya bagikan, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kiranya memberikan kekuatan kepada iman kami, memotivasi kami agar kami kembali setia di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, namun kiranya Roh-Mu tetap bekerja dalam kehidupan kami semua, memeteraikan firman-Mu ke dalam hati kami, sehingga firman-Mu ini dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kami berdoa untuk seluruh keluarga Bapak Gembala kami, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu di GBDI Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Berkati dan lindungi mereka, usaha pekerjaan dan mata pencaharian mereka Engkau berkati. Jadikan berhasil setiap apa yang tangan-tangan mereka kerjakan. Untuk jemaat yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami akhiri KPA hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Ku kan